Dan sekarang kita akan masuk asma Allah yang ke-17, yaitu Ar-Razzaq. Kalau secara umum kita memaknainya secara global, yang maha memberi rizki. Tetapi Al-Imam Ghazali, beliau memberikan penjelasan tentang makna daripada Ar-Razzaq. Ar-Razzaq huwa alladhi khalaqa arzaq wa murtazaq wa arsala ilaihim. Dikatakan oleh Imam Ghazali, Ar-Razzaq itu maknanya yang menciptakan daripada rizki, wa murtazaq, dan yang menciptakan daripada orang yang diberikan rizki, wa arsala ilaihim, dan yang mengirimkan daripada rizki. Itu makna daripada Ar-Razzaq. Jadi bukan hanya pemberi rizki, tapi yang menciptakan rizki itu adalah Allah. Yang menciptakan orang yang memberi rizki, yang diberi rizki itu Allah. Yang mengirimkan daripada rizki adalah Allah. Nah, ini makna daripada Ar-Razzaq. Allah maha pemberi rizki. Dikatakan dalam Al-Quran, difirmankan dalam Al-Quran, wa min kulli dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan tidak ada daripada binatang melata, daripada manusia sekalipun, yang ada di muka bumi ini, melainkan Allah memberikan rizki kepada mereka. Jadi Allah itu memberikan rizki kepada binatang melata sekalipun, yang kadang di luar daripada nalar kita, dari mana ia mendapatkan makanan, itu tidak luput daripada rizki yang diberikan oleh Allah. Dan Allah mengetahui dimanapun daripada setiap makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan. Dengan mengetahui, Allah tidak lupa untuk memberikan rizki-rizki mereka. Macam dalam sebuah riwayat, yaitu riwayat Nabi Musa alaihissalam, ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah, menyampaikan daripada agama Allah, agar orang-orang menyembah kepada Allah, termasuk berdakwah kepada Fir'aun. Ada kegelisahan daripada Nabi Musa alaihissalam. Ini kalau aku pergi dakwah, maka habis waktuku ini untuk urusan dakwah. Aku punya istri, aku punya anak. Tidak ada waktu aku untuk bekerja, menghasilkan daripada rizki, mendapatkan daripada rizki. Ini kegelisahan, kegamangan daripada Nabi Musa alaihissalam. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan daripada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan daripada kayunya ke sebuah batu. Ke sebuah batu. Disuruh pukul. Dipukul batu itu. Pecah itu batu. Ternyata setelah pecah itu batu, yang mana masih ada lapisan kedua daripada batu tersebut. Diperintahkan oleh Allah lagi untuk memukul daripada kayunya ke batu tersebut. Pecah itu batu. Ternyata ada lapisan yang ketiga lagi daripada batu tersebut. Ketika yang mana dipukul daripada batu tersebut, waalaikumsalam. Ketika dipukul daripada batu ketiga kalinya, ternyata di dalam lapisan yang ketiga daripada batu tersebut ada seekor ulat yang di mulutnya ada makanan. Ada seekor ulat yang di mulutnya ada makanan. Bayangkan, lapis ketiga daripada batu. Kok dipikir dari mana tuh makanan? Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam sehingga bisa mendengar
Apa yang dibicarakan, yang diucapkan oleh ulat? Apa yang diucapkan oleh ulat? Subhanalladzi man lam yara, subhanalladzi yarani wa yasma' kalami. Jadi ulat ini berkata dan didengar oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga diberikan mukjizat oleh Allah dapat mendengar daripada pembicaraan atau ucapan daripada ulat. Subhanalladzi man yarani, maha suci Allah yang melihatku, wa yasma' kalami, dan mendengar daripada ucapanku. Maksud daripada ulat itu apa? Allah melihat daripada aku walaupun aku berada di lapisan yang ketiga daripada batu, dan mendengar daripada ucapanku yang mana memberikan rizki kepadaku. Walaupun aku berada di tempat yang tersembunyi sekalipun, melihat itu hilang kegamangan daripada Nabi Musa alaihissalam. Ulat aja yang ada di lapisan ketiga di dalam batu, Allah tetap berikan rizki, tetap ada rizki untuknya. Apalagi anak istriku yang hidup di tengah daripada kumpulan orang-orang. Maka semakin yakin daripada Nabi Musa untuk berdakwah di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa perlu lagi khawatir akan rizki untuk anak dan istrinya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Ar-Razzaq, huwa alladhi khalaqa arzaq wa murtazaq wa arsala ilaihim. Allah yang menciptakan daripada rizki itu dan yang diberikan rizki itu dan mengirimkan rizki itu kepada hamba tersebut, kepada makhluk tersebut, macam ulat tadi. Nah, ini yang harus kita miliki. Jangan khawatir akan rizki yang akan Allah berikan kepada kita. Kalau masalah rizki ini jangan terlalu banyak dipikirkan. Kenapa? Nanti akhirat itu, dunia itu akan kita taruh di hati. Dunia itu cukup taruh di tangannya. Kalau udah dunia ditaruh di tangan, tidak ada kegelisahan daripada hati. Hati itu tenang aja masalah dunia. Tidak ada khawatiran daripada rizki. Coba aja dah. Letakkan dunia itu di tangan. Tapi kalau orang meletakkan dunia itu di hati, apa aja mamak jadi manusia. Udah diberikan ini, belum puas dia. Kepengen lagi. Udah dapatkan itu, belum puas dia. Begitu seterusnya. Dia nanti hilang puasnya itu, udah berhenti ketika sudah ditanam, dikubur. Meninggal dia, ditanam di tanah. Baru berhenti daripada keinginan ini lagi. Tidak puas ini, tidak puas itu, baru berhenti. Maka Rasulullah mengatakan anak Adam ini kalau diberikan satu lembak emas, kepengen 2. Udah dapat 2, kepengen 3. Begitu seterusnya. Udah berhenti ketika dia sudah meninggal. Ketika dia sudah dikubur, baru berhenti daripada keinginan seperti itu. Nah itu, kalau orang taruh dunia itu di hati, kepikiran dia. Ibadah pun susah. Coba lihat dah. Kalau orang ada masalah daripada ekonomi, yang rajin ke masjid pun mulai tak nimbul di masjid. Ditanya, mana ini 2 hari tak nampak di masjid? Pening balak nani. Ini sangsut laginya. Itulah benda. Nah, ini orang menaruh daripada dunia di hatinya. Menaruh dunia di hatinya. Tapi kalau dia menaruh di tangan, mau diambil, mau diberi lagi banyak, masa bodoh dia. Tidak mengurangi daripada keimanannya kepada Allah. Tidak mengurangi daripada ketaatannya kepada Allah. Ini orang kalau menaruh dunia di tangan. Tidak di hati. Nah, makanya kalau kita mengimani daripada asma Allah Ar-Razzaq, dikatakan oleh Imam Ghazali, wa alla yantadir illa minallah. Dia tidak akan menunggu daripada rizki kecuali dari Allah. Wa alla yatawakkal illa 'ala Allah, dan tidaklah dia bertawakal menyerahkan daripada urusan rizkinya kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Ini orang yang mengimani daripada asma Allah
Ar-Razzaq. Jadi dia nak nunggu rezeki kecuali hanya dari Allah. Jadi kalau ada orang beri sama dia, bukan kau yang ngasih aku, Allah yang beri aku ni. Kau ni digerakkan sama Allah. Kalau Allah tidak gerakkan, tidak akan rezeki itu ada di tanganku ini. Maka para salihin dulu, jangan nak cari muka orang yang ngasih itu. Orang-orang saleh zaman dulu, zaman sekarang kan begitu. Merasa dia memberi, bagaimana gitu kan. Kalau orang saleh zaman dulu tidak dipandang tu. Bukan kau yang ngasih, Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan daripada hatimu, maka engkau tidak akan mengantarkan daripada rezeki itu kepadaku. Ini rizkiku, cuman perantara yang mana mengantarkan itu adalah engkau. Ini katakan para salihin zaman dulu gitu. Karena yakinnya dia hanya menunggu daripada rizki dari Allah saja. Tidak menunggu dari lain. Kalau orang menunggu dari lain, istilahnya didewakan tuh orang. Merasa apa? Kalau tak ada dia mana aku makan. Banyak nak begitu. Kalau tak ada dia mana aku makan, tak bisa gak? Udahlah ikut apa kata dia. Udahlah aku tak usah taklim, ikut aku ya lah. Ada urusan duit ni. Oh iyalah bro. Pergi. Kenapa? Karena orang ini tidak menunggu rizki hanya dari Allah. Tapi dia menunggu rizki dari makhluk. Padahal Allah yang menciptakan rizki, menciptakan daripada makhluk yang diberi rizki. Dan juga Allah yang mengantarkan, bukan daripada makhluk.